Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah. Kita bersyukur jika pada pagi hari ini kita akan merayakan Natal. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Jemaat masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Cinta kasih adalah pesan utama yang disampaikan Allah melalui putranya Yesus Kristus. Bacalah kembali Alkitab Anda dan temukan kasih Allah terbentang dari awal sampai akhir. Allah tidak akan pernah melepaskan kita. Dia telah merantaikan dirinya kepada kita dalam ikatan kasih-Nya yang abadi. Kita tidak perlu memenangkannya, karena kita telah memilikinya. Dan karena kita tidak dapat memenangkannya, kita pun tidak dapat kehilangan kasih-Nya tersebut. Mungkin dosa-dosa kita yang besar membuat kita malu untuk dirangkul oleh tangan pengasihan-Nya. Sebagaimana Petrus berujar, sesudah Yesus mengisi perahunya penuh dengan ikan-ikan tangkapan, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Kita juga pasti pernah bersikap seperti ini. Kita tentu saja salah bila kita menganggap diri kita tidak layak untuk mendapatkan kasih anugerah-Nya. Bagi Tuhan sendiri tak ada status yang terlalu rendah. Tak ada jam yang terlalu terlambat. Tak ada tempat yang terlalu jauh. Bagaimanapun, kapanpun, dimanapun, kita adalah sasaran kasih-Nya. Pilihan ada di tangan kita, menerima atau menolak. Terimalah uluran tangan kasih Yesus melalui Natal ini. Marilah kita bersekutu dalam kasih-Nya. Kasih kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah hadir di dunia ini menjadi sahabat kita. Dan marilah beri kasih kepada sesama kita, serta menjadi sahabat bagi mereka. Marilah kita bersekutu dalam kasih sambil menantikan kedatangan-Nya kembali. Dia yang akan datang di dalam kasih yang penuh keadilan dan kebenaran. Marilah bersekutu menanti kedatangan-Nya. Selamat Hari Natal. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Pengharapan dan sukacita menantikannya. Kasih Allah melingkupi kita dan percayalah. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Mulia, sembah, Raja mulia. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, Dia telah datang ke dunia,
jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir ke dunia jadi raja. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, Dia telah datang ke dunia jadi raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir ke dunia jadi raja. Dia telah lahir. Dia telah lahir ke dunia jadi raja. Benar Tuhan, Engkau sudah hadir bagi dunia untuk memenangkan hati kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Khususnya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh datang untuk merayakan Natal walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Natal hari ini Tuhan tidak mengurangi sukacita kami untuk kami boleh menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawatlah hati kami. Beri kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Boleh datang dan bersyukur. Apapun keadaan kami khususnya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang sudah kami jalani hampir 10 bulan. Biarlah Tuhan Yesus pada hari ini juga Engkau yang memenangkan hati kami. Engkau yang menjamah hati kami. Turunlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu untuk menghiburkan hati kami. Bagi jemaat-Mu juga yang ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan kami mau datang menyembah Engkau. Memuliakan nama-Mu dalam merayakan Natal pada hari ini. Urapi kami dengan urapan baru. Sehingga Tuhan perayaan Natal ini sungguh-sungguh membawa kasih, sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami.
Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan, alam raya berkumandang, medley Hai Siarkan di Gunung. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat persembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegam. Hai, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam litani Natal. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang putra telah diberikan untuk kita. lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Amin. Gloria Patri. Mulia
Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian dari P3MI. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah, sing, sing, Hallelujah, clap your and hands. clap your hands, sing. And rejoice. Sing hallelujah, sing, sing, Hallelujah, clap your and clap your hands, sing, and rejoice. Sing hallelujah, sing, sing, Hallelujah, clap and clap your hands, sing. and rejoice. Sing hallelujah, sing, sing, and clap your hands, sing, and rejoice. Sing hallelujah, sing, sing, Hallelujah, clap and clap your hands, sing. and rejoice. Sing hallelujah, sing, sing, Hallelujah, clap and clap your hands, sing, and rejoice. all that have life, all that have breath, sing and dance and clap your hands. All that have life, all that have breath, join together in song. All that have life, all that have breath, sing and dance and clap your hands. All that have life, all that have breath, join together in song. Sound it out, From the highest mountain, sound it out, and clap your hands. sound it out. From the hills and valleys, Peace throughout the land. Peace throughout the land. Peace throughout the land. sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah, clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah, sing, sing, and clap your hands. Sing, sing hallelujah, sing, sing, and clap your hands. Sing and rejoice. Sing hallelujah. Clap your hands. Kita kembali memuji Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Riris Simorangkir, mari kita memuji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Kalau pada hari ini Tuhan bersama dengan jemaat-Mu GMI Batra Bandung Timur boleh merayakan kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, lahir dan mati di kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami agar kami senantiasa sadar dan paham bahwa apa yang sudah kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena besar pengampunan-Mu kepada kami Tuhan, karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan kami hari ini, kami mau menerima kasih anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, di Natal tahun ini kami bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga kami. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan biarlah Natal tahun ini kami sungguh-sungguh percaya bahwa Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kami. Walaupun kondisi kami saat ini kurang baik ya Tuhan, di tengah-tengah pandemik yang masih kami rasakan, di tengah-tengah pandemik yang masih kami alami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menopang, memberkati, bahkan menghibur kami. Apapun yang sedang kami hadapi, kami serahkan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, khususnya mereka yang saat ini masih berbaring sakit, mereka yang saat ini masih lemah secara fisik. Hamba-Mu serahkan mereka, khususnya berdoa buat para orang tua kami. Kami berdoa buat Amang P. Utahayan, kami berdoa buat Amang B. Papahan, kami berdoa juga Tuhan buat Mbak Rejo, kami berdoa buat Bapak dan Ibu Mursidi, kami berdoa buat Ibu ST Papahan, bahkan Ibu Marlina Sitorus, Opung Lazarus, bahkan Ibu Gugun Siboya. Tuhan jamah mereka. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan
yang saat ini tidak kami sebut namanya. Kalau pada saat ini juga mereka sedang sakit, kalau pada saat ini juga mereka sedang lemah secara fisik, jamah mereka Tuhan. Pulihkan mereka, nyatakan mujizat kuasa bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dari sakit dan penyakit mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan di perayaan Natal ini, khususnya buat jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemik ini Tuhan. Banyak jemaat Tuhan yang mengalami kekurangan, khususnya Tuhan perekonomian mereka yang saat ini sedang terpuruk, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang saat ini harus dipotong gajinya, mereka yang saat ini harus di PHK, mereka yang saat ini harus kehilangan pekerjaan mereka. Oh Bapa, tolong mereka. Kami percaya Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Cukupkan setiap kebutuhan mereka. Apapun yang mereka rindukan saat ini, biarlah Tuhan dengan kelahiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga mereka, mereka boleh merasakan bahwa kasih yang sesungguhnya tidak akan pernah pergi dari kehidupan jemaat-Mu GMI Batra Bandung Timur. Terima kasih ya Bapa. Khususnya Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan, berkati mereka. Yang merindukan pendamping hidup, Tuhan boleh berkati pemuda-pemudi yang ada di gereja-Mu, yang saat ini mereka bergumul untuk boleh mendapatkan pendamping hidup. Tuh Bapa, berikan mereka pendamping hidup yang berasal dari Tuhan, yang taat dan setia, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan mereka merindukan keturunan, jamah rahim seorang istri, buah pinggang seorang suami. Hamba-Mu serahkan buat keluarga Bapak D. Silitonga, keluarga Bapak Yohanes, keluarga Bapak Junio, keluarga Bapak Rijal, keluarga Bapak Apri. Engkau yang boleh memberkati mereka. Bahkan juga Tuhan harapan kerinduan mereka, rencana-rencana mereka, rancangan Tuhan. Dan kami percaya setiap pergumulan yang mereka gumulkan, Tuhan kalau tahun ini Tuhan boleh belum jawab setiap pergumulan mereka, kami percaya Tuhan di tahun yang baru Tuhan akan nyatakan mujizat kuasa berkat itu bagi mereka yang merindukan keturunan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau lihat Bapa bagaimana kondisi bangsa kami saat ini. Engkau yang memberkati Bapa setiap kebijakan-kebijakan yang boleh diambil oleh para pemerintahan kami. Kami berdoa khususnya buat Pak Presiden kami, wakilnya, kabinet menterinya, Tuhan berkati mereka. Khususnya dalam menangani COVID-19, Engkau yang mampukan mereka melihat anugerah Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan. Kami mau Tuhan, kami boleh terlepas dari COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah COVID ini ada rancangan yang terindah, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan mau berikan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami serahkan kota Bandung, di mana kami boleh tinggal, di mana kami boleh melayani, di mana kami boleh menyaksikan siapa Engkau sebenarnya di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kota Bandung juga akan dipulihkan. Kota Bandung akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati pemerintahan kami yang boleh memberikan yang terbaik khususnya buat kota Bandung di mana kami tinggal saat ini. Berkati keamanan, kenyamanan, khususnya Polri dan TNI yang saat ini juga menjaga keamanan, kenyamanan di tengah-tengah kota kami. Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Hari ini Tuhan kami serahkan juga orang-orang yang terjangkit. Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka, nyatakan mujizat kuasa buat mereka. Kesembuhan boleh nyata bagi mereka yang terjangkit saat ini. Dan khususnya Tuhan para medis, perawat, dokter, Engkau yang boleh melawat mereka, berikan mereka imun yang kuat sehingga mereka juga Tuhan boleh menjaga setiap kondisi kesehatan mereka, sehingga pada akhirnya ketika mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, ada Tuhan yang selalu beserta dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, hari ini seluruh kehidupan jemaat Tuhan, hamba-Mu serahkan mereka ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Khususnya di tengah-tengah kondisi pandemik saat ini, jauhkan kami Bapa dari COVID-19. Tapi biarlah Allah yang selalu menyertai kami, memberkati kami, menolong kami, menopang kami. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami menjadi orang percaya yang kuat dan berserah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Khususnya di Natal tahun ini Tuhan, mari Engkau jamah kami
Biarlah Bapa kami tetap bersyukur walaupun kami merayakan Natal tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Tahun ini kami harus berada di rumah bersama dengan keluarga kecil kami. Kami percaya biarlah Bapa pesan Natal hari ini tidak hanya sekedar kami dengar, tidak hanya sekedar kami lihat dan saksikan, tapi bagaimana Tuhan pesan Natal hari ini benar-benar memulihkan keadaan kami, benar-benar Tuhan berkuasa atas hidup kami, benar-benar Engkau yang lahir itu menyatakan mujizat, menyatakan kuasa, membawa damai sejahtera, membawa pemulihan, membawa yang terbaik bagi kami dan seluruh jemaat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dengan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Ingatkan mereka, tidak main-main dengan firman-Mu, tapi bagaimana mereka membuka hati mereka, mendengarkan suaranya Tuhan. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman-Mu, mereka diubah. Kami benar-benar melihat bahwa Tuhan itu sangat baik dan teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus, kehendak-Mu, kuasa-Mu yang boleh terjadi. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal untuk kita semua. Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang masih kita hadapi Bapak Ibu dan Saudara selama hampir 10 bulan kita jalani. Saya percaya banyak kesulitan, banyak tantangan, dan ada juga suka dan duka yang kita rasakan. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara tahun ini kita merayakan Natal di rumah oleh karena COVID-19. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan dengan situasi yang kita hadapi ini kita masih bisa bersyukur, amin. Karena kita masih bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga. Ada istri di sebelah kita, ada suami, ada anak-anak, dan ada keluarga kita. Bapak Ibu dan Saudara, biarlah Natal tahun ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi damai sejahtera kita, menyambut kelahirannya. Mari sapa keluarga kita, katakan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin ya. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, apa makna Natal ya sesungguhnya bagi kita? Natal adalah suatu bentuk pengorbanan, yaitu kalau kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya dikatakan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara, makna Natal itu dikatakan dalam peristiwa Natal Allah berkorban. Demikian juga orang-orang dalam peristiwa Natal mereka berkorban, orang Majus berkorban, mempersembahkan emas, perak, dan mur, sehingga kado terindah mereka kepada bayi Yesus yang baru lahir. Yusuf dan Maria harus berkorban perasaan untuk menerima bayi Yesus yang bukan anak mereka sendiri. Dan ketika mereka belum resmi berstatus suami istri Bapak Ibu dan Saudara, dan mereka juga harus berkorban ketika pergi ke Nazaret, ke Bethlehem, di mana Maria dalam keadaan mengandung. Dan ketika Herodes Agung merencanakan membunuh bayi-bayi di Bethlehem, mereka juga harus mengungsi ke Mesir beberapa lama sehingga Herodes meninggal. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat arti kata Immanuel secara harafiah adalah Allah beserta kita. Kata
ini juga yang muncul dalam sebagai penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Mungkin kita juga heran mengapa dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan Yusuf harus memberikan nama Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini bukan sekedar nama tentunya Bapak Ibu dan Saudara. Sebab nama tersebut menunjukkan sifat dan karya Allah. Allah menebus dari dosa. Allah mengampuni dosa dan pelanggaran umat manusia. Allah membebaskan kita dari hukuman. Dan membebaskan dari perhambahan dosa. Bapak Ibu dan Saudara, Immanuel berarti penyertaan Allah yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani di tengah-tengah umatnya. Allah yang dahulu sudah menyertai, Allah yang sama sedang memberikan penyertaan pada kita, dan Allah yang sama akan senantiasa menyertai selama-lamanya. Penyertaan Allah itu juga bertujuan agar umatnya hidup sesuai dengan kehendaknya. Tadi bagian firman Tuhan di atas yang baru kita baca, kita melihat bagaimana Allah Immanuel, perjalanan hidup Yusuf, memberkati, memimpin perjalanan hidup Yusuf dan Maria. Yusuf adalah seorang pemuda yang tulus hati, dikatakan ya, memiliki karakter yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga kalau kita melihat Maria adalah seorang gadis yang baik yang memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Yusuf dan Maria, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat tadi mereka sudah bertunangan dan selanjutnya pasti akan masuk ke dalam sebuah pernikahan. Hari-hari yang dilalui mereka tentu penuh sukacita karena Allah menyertai mereka. Tetapi sebelum Yusuf menikahi Maria, mereka mengalami sebuah ujian yang sangat berat. Mereka mengalami sebuah tantangan yang sangat berat. Maria telah bertunangan dengan Yusuf dan Maria menceritakan rahasia kehamilannya kepada Yusuf. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, Yusuf menjadi bingung. Karena tidak masuk akal seorang anak darah telah mengandung seorang anak. Maka Yusuf mencari solusi waktu itu untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Dengan demikian nama baik Maria terselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara, ternyata sebelum Yusuf menjalankan rencananya di ayat 20, malaikat datang memberikan pernyataan Allah kepada Yusuf. Waktu itu dikatakan bagaimana Yusuf disapa dengan anak Daud untuk mengingatkan nubuat Mesias. Dan bahwa dia ikut dalam rencana Mesias Allah. Sebelumnya ia takut dan ragu untuk menerima Maria sebagai istrinya. Tetapi Allah menyatakan kepadanya untuk menerima kehormatan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, Yusuf dijadikan sebagai ayah pengasuh Mesias yang akan lahir. Dan baginya diberi kehormatan untuk memberikan nama Yesus bagi anak yang akan lahir. Setelah ia diyakinkan bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah, ia segera dengan yakin menerima perintah Tuhan. Dia taat menjalankan kewajibannya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan membawa Maria ke rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi seperti ini, apakah Allah menyertai mereka? Dalam situasi seperti ini apakah Allah menyertai Yusuf dan Maria? Ya, Allah menyertai mereka karena bayi yang dikandung Maria adalah Sang Immanuel. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kehidupan Yusuf dan Maria kita dapat melihat Immanuel berarti Allah menyertai. Amin ya. Allah menyertai. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kondisimu saat ini? Apakah kondisi hidupmu saat ini baik-baik saja? Apakah kondisi hidupmu hari
sedang galau karena ekonomi yang lagi kurang baik, galau karena situasi pekerjaan yang kurang nyaman, galau karena sakit dan penyakit yang sedang kita hadapi, galau dengan keadaan anak-anakmu, atau galau akan hubunganmu dengan orang lain, galau karena belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ingatlah, bagaimanapun kondisimu di Natal hari ini, Immanuel, Allah selalu menyertaimu. Amin. Allah selalu menyertaimu. Dan hal inilah Bapak Ibu dan Saudara yang Yusuf dan Maria alami. Allah menyertai Yusuf dan Maria bukan hanya ketika mereka dalam keadaan sukacita, bukan hanya ketika mereka dalam keadaan bertunangan, bukan karena mereka ketika dalam keadaan bahagia, tetapi pada saat mereka dalam kebingungan dan kesulitan, Allah tetap menyertai dia. Allah tetap menyertai Yusuf dan Maria. Dalam segala kondisi yang tidak baik sekalipun, ingatlah Allah menyertai Yusuf dan Maria. Ini yang perlu kita lihat Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama itu Immanuel dikatakan Allah menyertai. Bukankah bagi kita lebih mudah merasakan dan mengatakan Allah menyertai saya, Allah menyertai kita pada saat kita sedang berhasil? Ketika kita sedang sukses, ketika kita sedang jaya, ketika kita sedang aman, ketika kita sedang berhasil, ketika kita sedang diberkati, bukankah kita lebih mudah merasakan atau mengatakan Allah menyertai aku? Tetapi sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita bisa berkata, Immanuel, Tuhan beserta saya, Tuhan beserta kita ketika aku sedang dalam kesulitan? Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita lebih mudah mengatakan Immanuel ketika kita sedang dalam mengalami kebahagiaan? Karena pada dasarnya Bapak Ibu dan Saudara, manusia hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Seperti teguran Ayub kepada istrinya ketika istrinya mulai menyalahkan Ayub dan dia juga menyalahkan Allahnya oleh karena pergumulan yang berat, tantangan yang berat, rintangan yang berat yang dihadapi oleh Ayub. Istri Ayub berkata kepada Ayub, "Sudahlah Ayub, tinggalkanlah Allahmu itu." Bukankah kesulitan yang engkau hadapi benar-benar berat sekali, bahkan hartamu, ternakmu, anak-anakmu pun mati. Apakah engkau masih menyembah Tuhanmu? Itu yang dikatakan istri Ayub kepada Ayub. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Ayub berkata kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Itu yang dikatakan Ayub kepada istrinya. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu yang dikatakan Ayub kepada istrinya. Bapak Ibu dan Saudara, apapun kondisimu saat ini, saya percaya Immanuel, Allah besertamu, karena hanya Dia saja yang sanggup memulihkan keadaanmu. Ketika engkau sedih, ketika engkau menghadapi pergumulan, baik itu pergumulan yang berat, mungkin itu pergumulan yang kecil, ketika engkau sudah mendapatkan, bahkan Tuhan ambil dari engkau, tetapi Tuhan mau katakan kepadamu, ingatlah apapun yang sedang engkau hadapi saat ini, ingatlah Immanuel, Tuhan beserta kita yang sanggup memulihkan keadaan kita, yang sanggup menyatakan pemulihan terhadap kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini menjadi keadaan yang lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara, Allah yang menyertai, sama seperti Allah menyertai Yusuf dan Maria, Allah juga yang menyertai kita ketika kita menghadapi banyak hal di tengah-tengah kondisi kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, Allah Immanuel itu dikatakan Allah turut bekerja.
malam Natal tahun ini Allah tidak tinggal diam. Setelah menciptakan segala sesuatunya, Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi. Termasuk dikatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar dikatakan memahami cara Tuhan bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah, tidak. Tetapi tanpa melewati ombak dan gelombang tidak akan pernah dihasilkan seseorang nakoda yang handal. Justru di balik masalah Bapak Ibu dan Saudara, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung kepadanya. Sungguh sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena masalah yang mereka hadapi bukanlah masalah pada saat Maria tiba-tiba memberitahukan sedang mengandung dari Roh Kudus. Ya, kalau kita melihat masalah yang mereka hadapi itu bukan hanya pada saat Maria dikatakan memberitahukan bahwa dia punya pergumulan yang berat, yaitu sedang mengandung dari Roh Kudus, tidak. Tetapi setelah itu Bapak Ibu dan Saudara, banyak kesulitan bahkan ancaman maut yang sedang menantikan mereka. Sampai akhirnya dikatakan Sang Immanuel itu harus lahir di sebuah kandang yang hina, yang kotor. Tetapi kita melihat dalam semua kesulitan Yusuf dan Maria yang mereka waktu itu hadapi, Allah selangkah demi selangkah memimpin Yusuf dan Maria sehingga mereka dapat melewati untuk menggenapi misi yang dipercayakan Allah kepada Yusuf dan Maria. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat kelahiran Yesus, Sang Immanuel. Bapak Ibu dan Saudara, jika masalah, ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab itu dikatakan janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang dikatakan tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman pun tidak bekerja secara maksimal. Lewat renungan Natal ini Bapak Ibu dan Saudara, saya dan Bapak Ibu diingatkan. Kita diingatkan Immanuel, Allah beserta kita, turut bekerja dalam segala kondisi yang sedang engkau hadapi saat ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Yang ketiga dikatakan Allah Immanuel itu berarti Allah tidak meninggalkan kita. Allah Immanuel itu dikatakan yang ketiga, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Coba kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara. Seberapa sering kita melupakan dan meninggalkan Tuhan ketika situasi kita sedang tidak aman. Seberapa sering kita melupakan, seberapa sering kita meninggalkan Tuhan ketika situasi kita waktu itu dikatakan sedang tidak aman atau mungkin situasi kita sedang aman. Dan seberapa sering kita meninggalkan Tuhan ketika hidup kita dalam pergumulan, khususnya di tengah-tengah COVID-19 yang kita sedang hadapi saat ini.
Kalau kita berbicara tentang kondisi kehidupan kita di tengah-tengah COVID-19, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan semua menghadapi COVID-19. Tidak ada dari antara kita yang tidak terkena dari dampak COVID-19. Baik itu yang kaya, orang yang menengah, orang yang ekonominya biasa-biasa saja, atau mungkin dikatakan orang yang minim sekalipun dikatakan, ya, semua kita terkena imbasnya. Dan dari renungan Natal hari ini Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mau katakan, Immanuel, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hal inilah yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Walaupun Allah membiarkan ada kesulitan dalam kehidupan Yusuf dan Maria, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menguatkan Yusuf dan Maria melalui para malaikatnya. Karena itu Maria bisa dengan penuh keyakinan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Khususnya Bapak Ibu, ketika mereka harus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari bencana pembunuhan bayi yang diperintahkan oleh Herodes. Bagaimana Tuhan tidak meninggalkan mereka, bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Sehingga pada akhirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi Yusuf dan Maria, mereka dapat atasi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan buat kita di Natal hari ini, bagaimana kita dapat merasakan dan yakin bahwa Allah Immanuel itu senantiasa menyertai kita. Mari di tengah-tengah kondisi kita saat ini, kita belajar dari Yusuf dan Maria. Kita harus tunduk kepada Yesus yang lahir di kandang domba, karena lewat kelahirannya Dia akan menyelamatkan umatnya. Kita harus taat, kita harus setia melakukan perintahnya Tuhan, supaya kita dapat merasakan kehadiran Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Bagi dunia, bagi kita yang merayakan Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, melalui tema Natal tahun ini, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Memberikan pesan kepada kita, memberikan pesan kepada jemaat GMI Batra Bandung Timur, bahwa di tengah-tengah kondisi situasi apapun, Allah tetap menyertai kita di dalam situasi kondisi, baik itu kondisi yang tidak baik sekalipun. Bahkan sampai kapanpun dikatakan, Ia tetap Allah Immanuel beserta dengan kita. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kelahiran Yesus bukan hanya sebuah momen yang secara rutinitas kita lakukan setiap tahunnya. Tetapi yang perlu kita tahu, bahwa Allah menyerahkan anaknya Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya dikatakan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang penting yang harus kita ingat. Sehingga dikatakan waktu itu Charles Wesley menuliskan kata-kata berikut dalam lirik lagunya yang ditulisnya, yang suka kita nyanyikan menjelang Natal. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari lirik lagu ini kita percaya Yesus yang lahir sebagai Immanuel, Allah beserta kita, Dia datang untuk mengubah kegelapan menjadi terang. Amin ya. Mengubah keputusasaan kita menjadi pengharapan,
memulihkan kembali relasi yang sudah rusak antara Allah dengan manusia, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, melawan semangat yang mengendur pada saat orang yang sedang berada dalam ujian kehidupan, dan menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, di Natal tahun ini kita harus katakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah perayaan Natal kami di tanggal 25 Desember. Tahun ini Tuhan sangat beda sekali, kami boleh merasakan bahwa Tuhan juga yang lahir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah hati kami dan keluarga kami. Hari ini Bapa, kami bersama dengan keluarga kami, oleh karena kondisi COVID-19, tapi kami percaya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau katakan, meskipun kami saat ini merayakan Natal di rumah, tapi satu hal yang kami mau syukuri, bahwa Allah Immanuel selalu ada, selalu menyertai kami, baik di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan yang selalu menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan berkati Jemaat GMI Batra Bandung Timur, apapun yang sedang mereka hadapi saat ini di tengah-tengah kondisi COVID-19. Engkau lihat Bapa, kondisi kami ada yang sedang terpuruk, ada yang sedang menjerit, ada yang saat ini juga sedang bergumul berat. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami datang menyembah Tuhan, kami datang memuliakan Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu lewat kelahiran putramu yang kudus, yang sudah menyelamatkan, membebaskan kami, bahkan memberikan damai, membawa sukacita, keselamatan yang Tuhan nyatakan buat kami. Itulah yang akan menjadi sumber kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, kami katakan kami bersyukur hari ini, karena Immanuel, Allah beserta dengan kami. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan yang kita kumpulkan Bapak Ibu, kita akan berikan kepada hamba Tuhan yang pensiun. Dan persembahan ini juga dapat kita berikan langsung kepada Ibu Meriam dan boleh juga ditransfer. Mari Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mendasari ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan, gita sorga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema,
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Hari ini kami bersama dengan Jemaat GMI Batra Bandung Timur boleh merayakan Natal. Walaupun Tuhan dalam kondisi COVID-19 ini, kami merayakan Natal tahun ini bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kami. Firman-Mu katakan tadi Tuhan, bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini juga jemaat-jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan. Tuhan, apa yang mereka sudah berikan, itu akan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan menjadi kemuliaan khususnya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan. Diberkati mereka dalam usaha mereka, diberkati mereka dalam pelayanan mereka, diberkati mereka dalam pekerjaan mereka, bahkan rumah tangga mereka. Apapun yang mereka rencanakan ke depan, oh Bapa, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang boleh terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, seminggu kehidupan mereka adalah milik Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemik ini, berkati mereka. Biarlah perayaan Natal hari ini benar-benar Engkau yang lahir ke tengah-tengah hati kami, membawa damai, membawa sukacita, membawa pengharapan bahwa Tuhan yang selalu menyertai dan terus-menerus hadir di tengah-tengah hidup dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus liakan berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertaimu, khususnya di tengah-tengah menjalani kehidupanmu, baik di dalam suka duka, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai kita. Terimalah berkatnya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini ibadah Natal kita boleh berjalan dengan baik. Saya percaya biarlah damai Natal yang kita boleh rasakan hari ini itu terus menerus hadir dalam hidup kita. Sama seperti firman Tuhan katakan tadi, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita. Shalom.